Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maxi Ramaditya, saya dari PTMB, NIM 2305052442. Di sini saya akan menjelaskan materi pada ilmu bahan dari halaman 22, 47, 73, 127, 142, 183, dan 208. Yang pertama dari halaman 22, yaitu ada classification of materials. Material sendiri merupakan kebutuhan bagi manusia mulai zaman dahulu sampai sekarang. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan seperti pada transportasi, rumah, pakaian, komunikasi, rekreasi, produk, makanan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa compound antara satu atau lebih unsur-unsur logam termasuk Si dan Ge dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik bukan logam. Kemudian yang kedua ada metal. Metal sendiri adalah logam besi atau paduan yang mengandung besi Fe sebagai unsur utama. Contoh besi, baja, logam, dan non besi. Kemudian ada polimer. Polimer merupakan bahan yang memiliki berat molekul lebih dari 10.000 tersusun dari monomer yang saling berikatan kovalen. Contoh polimer yaitu polietilen, polipropilen, polivinilklorid, dan lain-lain. Yang terakhir ada komposit. Komposit merupakan campuran bahan yang tersusun dari dua atau lebih bahan dasar dalam skala makroskopis yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan pembentukannya. Contohnya yaitu fiberglass, triplex, semen, pasir, dan lain-lain. Kemudian di halaman 47 di sini ada padatan yang yaitu pada atom. Pada tiap atom, elektron akan tersebar pada kulit-kulit atom. Penyebaran ini memiliki pola susunan tertentu yang disebut dengan konfigurasi elektron. Prinsip dasarnya, elektron akan menempati kulit dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu, baru mengisi kulit-kulit berikutnya. Untuk unsur dengan nomor atom 20 ke bawah, pengisian elektron dimulai dari kulit ke-1 sampai ke-4 secara berurutan. Kapasitas elektron untuk tiap kulit adalah kulit ke-1 dengan lambang K sama dengan 2 elektron, kulit kedua dengan lambang L 8 elektron, kulit ketiga dengan lambang M 8 elektron, kulit ke-4 2 elektron. Dan padat adalah kumpulan banyak atom yang bersatu dan serikat oleh suatu ikatan kimia. Sifat ikatan kimia yang menyatukan atom-atom berkaitan dengan orbital elektronik mana yang terisi dan orbital mana yang tidak terisi atau terisi sebagian pada atom tetangga. Semakin rendah, semakin stabil. Kemudian di sini ada goals atau sasaran pada halaman 73. Pada goals kali ini diminta untuk mengetahui perbedaan antara padatan kristal tunggal polikristalin dan Armov, mampu mengidentifikasi ciri-ciri kristal tunggal dan polikristal, memahami sifat cacat kristal, hargai penggunaan cahaya terpolarisasi untuk memeriksa sifat aktif. Kristal tunggal. Padatan kristal yang mempunyai kisi kristal yang susunannya teratur secara kontinu dan kisi-kisi kristal yang membentuk bingkai tersebut tidak rusak atau tetap strukturnya. Padatan polikristalin merupakan zat padat yang partikel penyusunannya tersusun dengan teratur sehingga kita bisa melihat susunan itu dengan bantuan alat seperti mikroskop. Padatan amorf merupakan kebalikan dari padatan kristalin, di mana partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun teratur. Kemudian lanjut ada halaman 127, yaitu BCC atau Body Centered Cubic. Body Centered Kubik adalah nama yang diberikan untuk jenis susunan atom yang ditemukan di alam.
Struktur sel satuan kubus berpusat badan terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam kubus di mana setiap sudut kubus berbagi atom dan dengan satu atom diposisikan di tengah. Ini merupakan contoh dari body centered cubic. Kemudian pada halaman 142 ada APF of body center cubic. Dalam struktur kubik sederhana, bola-bola tersebut tidak dikemas sedekat mungkin dan hanya mengisi sekitar 52% volume wadah. Ini adalah susunan yang relatif tidak efisien dan hanya satu logam polonium yang mengkristal dalam struktur kubik sederhana, seperti ditunjukkan pada gambar. Benda padat dengan susunan seperti ini terdiri dari bidang atau lapisan yang setiap atomnya hanya berkontak dengan 4 tetangga terdekat dalam lapisannya. Kemudian lanjut ada halaman 183. Halaman 183 membahas tentang cacat padatan pada catalytic converter. Catalytic converter merupakan salah satu alat mengontrol polutan yang memanfaatkan cacat padat pada padatan. Prinsipnya molekul padat pada polutan akan tertarik dan menempel pada cacat permukaan pada material kristalin. Ini merupakan contoh dari catalytic converter. Lanjut pada halaman 208. Di sini merupakan contoh gambar dari pengamatan dislokasi. Dislokasi ini microgauge elektron transmisi dari paduan titanium di mana garis-garis gelap adalah dislokasi. Ini merupakan contoh gambarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.